Selamat pagi, anak kelas 10. Salam sehat. Bapak harap kabarnya semua baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke pembahasan tentang manusia sebagai citra Allah. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu citra. Citra dapat juga diartikan sebagai gambaran atau rupa. Jadi manusia sebagai citra Allah dapat diartikan bahwasanya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan umumnya diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Kita dapat melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Mereka dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka juga dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya serta pelestarian generasi umat manusia. Kita dapat melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 31. Laki-laki dan perempuan haruslah saling melengkapi. Sifat korelatif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita. Kita dapat melihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi untuk rekan yang sepadan. Pandangan masyarakat tentang peranan dan tugas perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Allah mengatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Bahkan kalau direnungkan dengan lebih mendalam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia yang menjadi perantara kehadiran seorang manusia atau laki-laki termasuk di dalamnya dalam ke dunia ini. Perempuan juga umumnya sifatnya harus mengandung dan melahirkan. Kita lanjut. Menurut ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, kita dapat melihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 18-23. Dikatakan bahwasanya Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Menghayati kesetaraan laki-laki dan perempuan. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak. Sekalipun sang bapak itu pengangguran yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri, tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Dan perempuan juga sebaliknya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia atau perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya.
Tuhan mengkehendaki saya berkembang lewat bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia. Sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Nah, bahwasanya di sini dapat diartikan antara laki-laki dan perempuan itu kesederajatannya sama dan harus saling melengkapi satu sama lain. Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau memasak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan yang sejati. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.